Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau membahas sedikit tentang Vspace. Dan ya, ini untuk iseng aja sih aku buat video ini. Ya siapa tahu bermanfaat juga. Ya, aku pertama kali nonton tentang Vspace itu dari channel programmer sama Now yang mentornya itu Bang Eko Kurniawan Kanadi. Dan di sini aku coba membuat pembuktian untuk aku kalau aku udah bisa membuat program Vspace yang udah diajarkan oleh Bang Eko gitu. Jadi aku ingin memberi info dulu. Jadi Vspace itu apa sih gitu. Jadi Vspace adalah sebuah pemrograman tugas, ya intinya kayak game pemrograman gitu, yang misinya digunakan untuk interview pekerjaan oleh pengembang software atau pengembang perangkat lunak. Jadi ini fungsinya untuk menentukan apakah calon pendaftar itu dapat memahami tentang kode, memahami tentang programming dengan baik dan benar gitu. Dan kode Vspace ini ditemukan oleh Imran Gori dan dipopulerkan oleh Jeff Atwood. Dan definisi dari Vspace itu yaitu adalah seperti ini. Jadi kita disuruh menulis program yang mana programnya itu integer angka dari 1 ke 100. Dan jika angka yang diberikannya itu dibagi oleh 3, maka dia akan tampil tulisan Vis. Tetapi jika angkanya itu dibagi dengan 5, maka dia akan tampil Bas. Dan jika angkanya itu dibagi 3 dan dibagi 5, itu maksud saya jika angkanya itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, maka dia akan ngeprint tulisan Vspace. Jadi gitu. Dan untuk kode program Vspace yang akan saya coba kali ini, saya hanya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript karena saya cukup terbiasa dengan JavaScript itu. Kalau teman-teman ada atau sering menggunakan bahasa pemrograman lainnya, silakan aja teman-teman gunakan gitu. Di sini saya akan membuat dulu sebuah folder untuk project saya. Saya akan buat folder namanya Vspace. Habis itu saya pergi ke folder itu. Setelah itu saya membuka folder itu di Visual Studio Code atau di IDE yang biasa saya gunakan. Dan teman-teman pun bisa menggunakan IDE yang lainnya, tergantung yang sering teman-teman gunakan. Kemudian saya akan membuat sebuah file namanya vspace.js. Nah, di dalam file ini sebenarnya terdapat beberapa cara untuk membuat kode program ini. Cara yang pertama yang saya ketahui, kita tinggal buat function dulu namanya Vspace dulu. Dan dia ada satu parameter untuk memudahkan kita membuat inputan yang sesuai keinginan kita. Setelah itu kita panggil di bawahnya Vspace numbers gitu, dan numbernya berapa gitu. Setelah itu untuk mencetaknya kita bisa manfaatkan console log ataupun kita bisa simpan di dalam array kosong lalu kita push. Jadi nanti pas manggil functionnya kita harus console log gitu. Kalau kita di dalam functionnya kita console log langsung, maka kita nggak perlu lagi untuk console log lagi ketika manggil function gitu. Dan di sini saya akan coba memberikan
contoh yang ke satu, yaitu contoh dengan menggunakan result sama dengan array kosong. Jadi yang pertama kita harus membuat dulu sebuah perulangan for ya. Kita buat perulangan for jika i nya itu sama dengan 0. Ini bukan 0 ya, maksud saya nanti akan saya ganti menjadi 1. Dan jika dia itu kurang dari angka numbers yang kita masukkan ketika manggil fungsinya, maka kita akan naikkan terus. Nah, setelah itu kita cek nih apakah i nya itu jika dibagi 3 dalam pemrograman, kita pembagian itu pakai modulo. Jadi kayak icon persennya itu modulo di dalam pemrograman. Jika dia habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, maka kita akan tampilin fishbus dengan cara kita push ke resultnya gitu. Nah, sesuai dengan pengertian yang tadi, jika itu bisa dibagi 3 dan 5, maka tampil fishbus. Dan selain itu, jika dia itu bisa dibagi 3, jika dibagi 3 itu hasilnya 0, maka dia akan nyetak si fish. Nah, selain itu, jika i di modulo 5 itu sama-sama dengan 0 atau i di bagi 5 itu bisa, maka kita akan tampilkan bus. Dan selain itu, jika semua kondisinya dia ada tidak terpenuhi, kita tinggal ngambilin huruf bukan huruf, maksudnya angkanya saja kita stringkan gitu. Nah, kemudian udah selesai. Gini aja sih kode programnya. Dan oh ya, kita perlu nge-return program kita dulu, karena kita simpan di dalam result. Kita harus returnkan si result itu supaya bisa dibaca di luar gitu. Dan enaknya kita buat sebuah variabel, yang mana variabel itu ngejalanin si sebuah function yang di atas. Nah, setelah itu kita tinggal console info sih namanya. Untuk ngejalaninnya kita pakai Node.js ya. Teman-teman harus install dulu Node.js nya. Udah ada di laptop harusnya, udah terinstall. Nanti kita tinggal jalanin dengan Node fishbus.js gitu. Nah, ini salah ya, harusnya ini dari 1 i nya. Kalau dari 0 ya dia akan ngejalanin si perintah yang pengecekan nomor 1, karena 0 itu dibagi berapapun dia hasilnya 0, maka fishbus-nya akan running gitu. Nah, untuk itu kita perlu mengubahnya menjadi 1. Kita mulai dari 1. Nah, ini kita udah jalannya lagi. Nah, maka bisa dilihat bahwa udah benar ya hasilnya. Kalau 3 dia fish karena ganjil, kalau 5 dia bus. Nah, kalau 15 karena dia itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, maka dia nampilinnya fish bus. Kemudian saya akan mencontohkan cara yang kedua yaitu kita pakai console log, nggak pakai array kosong. Jadi yang resultnya tadi kita hapus saja. Habis itu kita tinggal push result pushnya kita ganti console log dengan nama ya sesuai aja, karena logiknya udah benar. Tinggal ubah cara nampilinnya aja gitu. Setelah itu kita hilangin si returnnya, karena kita nggak perlu return.
Nah, karena kayak gini kita nggak perlu kita nggak perlu manggil functionnya itu dengan console log, karena functionnya itu sendiri sudah ada console log. Jadi kita bisa langsung aja panggil functionnya dengan masukkan parameternya berupa numbers. Nah, tapi kalau kita maksa dengan console log, nanti dia akan tampil undefined di bagian paling akhir gitu. Nah, kalau kita nggak mau nih tampil undefined-nya di bagian paling akhir, ya gampang sih, simpel aja, kita nggak perlu console log lagi, kita tinggal langsung aja panggil si functionnya dengan nama functionnya dan disertai parameter, dan kita isi satu argumen yang berupa angka. Nah, terima kasih buat yang udah nonton video saya. Semoga ada manfaatnya ya, video ya iseng-iseng aja ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.